untung lah. Tak kaji-kaji pada lalu ini. Ibu panjang masalah itu akhirnya disuruh. Mau dikurung, menciri kita taulus. Apa dah ibunya berkunci yang jelek. Lapen kau ibu apa kalau bukan turun ke bukit tuan. Aku lapen Tuhan, aku ada urusan kunci yang mulai dalam lapen. Ada masalah ibu saja. Kadang kalau masalahnya ayam bagi lapen di komplek ayam. Tak kalau jadi kata Rasulullah bagi baju orangnya bagi ada. Apa-apa kuatu yang hobi mamalia wanjia. Tolong anjing tu malam ni ujungnya kabeh. Kamu anjing itu nyabu-nyabu, kurang lalu. Ya tak. Apa kalau keterangan anjing itu ada anjing rumah komplek atau lo sudah isaku kabeh ujung. Besok pagi apa ya? Apa jadi komplek banjir? Supaya kan dari itu 3 aranjia beribu. Dan di komplek mengadu orang lebih pasti ada cipindaan. Namun nyanjian yang sudah nampak sesuatu itu nebo dengan. Tarana, ibu yang matrana, bapak yang matrana, atau kunci yang buaya, menggigit, atau serara. Tolong tarana itu yang mengadu tetangga. Boleh? Memang dari itu yang mengadu orang, tapi tarana itu milik ibu tuh. Panjang masalah itu ada. Nah. Ibu kalau yang menanam tanaman di dua pagar, tolong banyak tetangga. Ibu sekarang jalan samping, ibu menanam di dua pagar tanam itu kalau kerampi dan bagai. Kita menggadu ibu, banyak tetangga sama-sama kendaraan di rumah. Lecet dengan tetangga ibu di cabang-cabang itu. Sekarang ditanam jambu perawi. Jambu perawi itu kadang cabangnya buat kok ibu. Jambu perawi itu nak makan ibu kalau mengambil kemuncul jadi tak susah kan no. Perawi jangan makan perawi ibu saya yakin ibu makan perawi no. Gigi saya dulu ya. Jadi perawi makan. Oh dulu yo kalau di kampung ini do di Jumaya. Ayo perawi orang bagi pulang sekolah tu. Perawi makan kan bukannya dulu apa makan buah ayo. Jadi susah makan buah, loh. Atau makan buah, jangan makan buah, makan ayam itu cukup yang sapi. Nah, ibu yang miskin dulu ya. Kecuali ibu yang kayu di gede dan satu. Dulu ibu yang miskin gua, kamu nggak mau dong, miskin dulu kan? Jadi miskin dulu. Dulu ibu, awal kalau nggak makan ayam kau bacanya yang sakit itu. Itu ayam kan? Makan siapa tuh yang sakit ayam makan mati jadi gitu ya. Apa dah awak panas sakit? Nah, 2 hari jangan ada nak kait kalau dulu kan udah makan atau kan. Amak ini enak, ayam dia makan baru makan ayam tu bang. Ini pun dah makan dah baik saya. Aku lagi tak makan buah, mana makan buah itu makan buah aku nak tu. Perawi orang nampak tapi dah ada makan pajak perawi makan itu. Kalau ibu ini kok ada makan perawi itu. Cuma ada kan perawi itu di rumah tu. Tak kemudian orang segera jual namanya. Batang perawi itu dah rancak bantu era. Maka jadi biasa itu jatuh rancak bantu era tidak ada. Sapu banyak lagi. Tapi memang perangai suku mengadu orang saya. Jadi ibu besok pulang tabang boleh. Boleh begitu. Buat tangga-tangga dulu, ya nak. Ibu tangga dia waktu tanaman-tanaman di dua pagar tu mengadu. Habis itu ibu pepaya di akhirnya besok ke golong-golong sih, di akhirnya besok. Kalau sebut jambu lewat bisa kan bisa bahan nasi kapur. Bila mau kecil di situ. Boleh, boleh. Kalau mau kecil tangga ada. Atau kalau ibu tajuk ke tetangga ibu kalau tanaman di dua pagar tumpah, bu tanaman aku mengadu empat dah. Aku enggak ibu terganggu aku memang mau kendaraannya. Apa toh? Kecuali jalan lawet, lapang aku jalur, air tanah untuk pelindung. Sepanjang tak mengganggu dah apa. Tapi ada ilusi, pada ilusi Jawa, jangan pernah membuat tetanggamu terganggu. Apakah karena dirimu, apakah karena ternakmu, apakah karena tanamanmu, tak boleh. Aduh malah tetanggaku buru mana ibu.
tuturan atau yang kita tembak dan tembak orang. Aku tetangga aku ngalambung atau apa dia orang. Ada tetangga yang begitu tuh, ya seburu-buru tetangga. Nah, termasuk ibu-ibu kalau ada beradik pesta di komplek Pak, jam 2 pada malam tu paling lambat Pak, mati kan okey. Jadi ibu baki sampai jam 3 jam sampai orang kalau orang tak istirahat, orang dari pagi terajur kalau nek. Jadi ibu kelamaan di awal saja, ayo beradik tidak saling memahami. Jadi ibu palsu orang memahami awak, tak boleh. Kita yang harus memahami orang. Saya ni kalau ada orang beradik tapi tidak mau, aku biasanya cek, mau tanya-tanya. Orang tu bakin tak? Kalau bakin biasanya, aku mencari penginapan lalu. Kenapa bagi penginapan? Karena aku jam hampir aku berangkat subuh, aku jam sabari lalu. Kalau dia sampai jam 3 bagian tu macam lalu tak boleh. Oh bunyi-bunyian tu pantang telinga aku ni, tak lalu. Cuma kau yang aku di rumah tu acuk baru seorang. Istri aku paham. Kalau bunyi-bunyian tu dah aku punya anak kecil kan. Jadi itu kadang tu malam kan anak menangis berani segala macam. Aku kalau kata gaduh lalu tu aku jaga kamu lalu deh. Habis itu pakai sih kalau aku selalu ngomong dari pagi sampai malam ceramah. Kau yang mau mulai jadi itu. Di sini aku paham tu. Kalau aku sudah tu. Aku sampai tengah malam sampai jam 3 bagian tu lampu organ sekancang aku itu. Diam saya bunyi kelara, kita boleh ada lampu. Aku kadang-kadang kini kau heran aku. Pai beradik buat aku kena coba pergi undang beradik buat. Pai beradik aku kadang-kadang bunyi musik itu ayo bunyi kata enggak tadi. Bapak sanang tadi orang situ bunyi musik. Bahkan aku kalau diundang ke beradik ini, aku kata lalu makan, dah makan bersadap. Aku bilang baik, aku dah kamu dokter lah, dah jadi dari kecil. Lalu punya dokter itu, tentunya itu, kamu itu. Itulah aku kecil berapa kali itu beradik. Padahal apa yang beradik itu pesta turahim, memang galak-galak. Kau dah tantu dari kecil, rangkum organ sekancang antah. Tapi dari orang senang gitu. Apa heran bawa orang ini? Tak bisa disedar suaranya dan ingat seperti itu. Kok bisa galak-galak, bisa otak-otak, kalau nak mau bersobo bagai. Tidak ada apa lagi. Aku mandi otak berani. Tak tantu juga. Awak kamu dah jauh dari itu. Hanya bertantu juga lagi nak. Agak sulit berbuat ya. Tak itu juga. Ibu kan aku kalau mengecek tapi berlari itu tak paham dia betul betul ngomong begitu. Tadi orang terangkan gitu, orang itu ngomong kacang-kacang. Bayangkan ibu sampai jam 3 berlari itu ibu kalau kamar karaoke dia berlari itu baik sekali ibu berlari deh. Alat-alat sampai jam subuh. Tapi kan di komplek tak bisa deh ibu. Aku anak tetangga sakit gaya orang insyaallah. Para banyak. Aku ada ibu nak beradik di komplek disuruh, tolong jam 2 balik itu mati kan organ. Besok siang lagi besok. Oh bakim-kim dah tu, bakim-kim dah. Sampai jam 2 balik tu yo. Pasti ada orang tak ada. Tak boleh mengganggu orang. Walaupun beradik konteksnya. Jadi pas orang memahami awak memahami orang. Itu kaidahnya. Itu kata Nabi kalau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan menyakiti tetanggamu. Jangan. Itu makanya berhubungan dengan hari akhir. Yang paling berat persoalan di akhir itu tetangga. Kalau tiap hari bisa menyakiti tetangga. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersumpah begini, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Itu Nabi jarang-jarang bersumpah itu, kalau dalam perkara serius. Demi Allah, ini orang tak beriman. Tidak sekali pula Nabi bicara begitu, 3 kali. Demi Allah dia tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa dia yang termasuk ya Rasulullah? Kata Nabi, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Itu makanya dia beribadah. Karena syarat ibadah diterima itu iman. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Balasan ibadat amal kalau beriman. Kata Allah, ini orang tidak beriman. Siapa yang tidak aman tetangganya dari diri. Saya kemarin itu ada kejadian di dekat tempat saya. Jadi ini orang bertetangga. Yang satu profesinya bidan, yang satu menggali berapau. Apa yang berapau itu satu malam orang domino. Landung lantang batu sampai adun musik lain, adun balak-balak lain. Cuma berakhir lah. Dan ibu tadi juga keluarganya lah bertahun-tahun sakit dalam pengajian perasaan, terganggu. Tapi tidak mau komplain, karena tapi ketangkap. Nyotahan dari ibu tadi. Puncaknya memang tak tertahan di nyolai, karena ada pasiennya melahirkan. Nah pasien itu kalau ibu melahirkan, kadang kena sakit, dasar isa malam sakit. Ibu kalau sakit melahirkan, nak lalu atau itu dah. Dah ada orang sakit itu kalau lalu ibu. Ibu kalau sakit melahirkan itu saja mulai bukaan satu pun akan lalu gitu. Ya lah, kalau sakit, dia aku dah merasa ibu tapi tahu bahwa sakit ibu. Lalai nak ambil tengah apa sore lagi ini istirahat ibu tadi malam tu tak dapat. Kalau orang heboh langsung lantang musik kancang mana. Lajang sabade malam datang nih, aku sabada membana itu. Pak, boleh anda aku minta tolong bantu. Jangan pakai musik. Aku datang aku pasien pun melahirkan ingin istirahat. Ayah Pak ibu ngambil ayah kita langkah ke belakang. Musik nak betul wajah itu. Ya, itu sebelum itu terjadi memang. Terjadi. Ya. Daerah Kota Tangga. Ada di Tangga. Sirap. Nah, walaupun apa tu akhirnya ditajam polisikan jadi buruan, tapi kan itu menunjukkan tetangga yang sangat buruk. Itu yang bos aku tadi, kok disapu kerajo salah. Itu salah terjadi. Bukan berterima kasih ditengkurnya. Disiram. Sudahlah menyakiti perasaannya bertahun ini fisik disakiti. Demi Allah kata Nabi itu tak akan masuk surga, tak akan beriman orang begitu. Yang tak aman tetangganya dan diri. Itu makanya kalau ibu-ibu Pak yang balapau, ada kita ada orang balapau, Pak orang duduk tu malam minum. Kalau kecil kalau orang minum tu, kajian kalau minum dia ada dua gaya. Atau lo ngadu batu tu ambil lagi. Macam ni. Oh, dah dosa lo minum urusan anggota selo berarti mana? Kau dah pay ibu dah. Dari ibu tu lalu kalau rimau tu semua. Tapi kalau di tengah komplek ibu, kan ada waktu yang berlaku di komplek begitu. Ada apa? Aku ada yang berlaku, ada orang kumpul di situ motor-motor, minum tolong kecil kurang tu. Kau dah ibu di itu menyakiti tetangga ibu, kau dah lapor ibu. Orang berkumpul di buka dalam lapor ibu malam tu. Cium tu lapor ibu. Dan kan orang umur situ. Makanya ibu supaya tidak menyakiti tetangga, kalau yang berlaku jam 10 tu lapor ibu ni. Dia tu boleh tu, baku mungkin baku seluruh. Dia bisa jadi Pak lapor tu kurang minum dan mungkin baku seluruhnya. Tak boleh main. Aku dah boleh lupa sampai di pelanggan di pesawat atau di hutan bagian subuh lah. Tak gaduh. Yang tak boleh tu menyakiti tadi. Buktinya ada orang yang seperti itu. Makanya dengan tetangga ini Jibril itu kata Nabi, Ausani Jibril biljar hatta sayuwarisuni. Kata Nabi, Jibril kalau menurunkan wahyu, setiap Jibril turun membawa wahyu, sebelum Jibril meninggalkan saya, selalu berkata, tetanggamu, seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya ahli waris. Ahli waris itu hanya dua saja, sebab nasab, hubungan darah, bapak, anak, saudara, nasab namanya. Atau hubungan perkawinan, suami istri. Dulu ada hubungan perbudakan, ada lagi perwalian. Kalau ada yang ketiga sebab dapat waris, tetangga. Tetangga aku tu sangat konten ibu. Aku kakak aku ni, aku udah aku jauh tinggal di Pulau Labuin. Kau tak jadi aku di rumah aku tengah malam jam 1, ya kan? Dan telepon udah tu. Dah,
Tolong kawali aku kemarin ada masalah apa? Kan kecil udah di kampung. Giluang aja satu. Unsur bagi deh. Saya yang katakan malam udah malam dia. Ibu bertahun-tahun tak benar ya tetangga apa sapu-sapu jadi tetangga. Bagaimana ibu mengaku beriman? Bagaimana ibadah ibu kan itu? Ya kan? Makanya kata Nabi seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga itu ahli waris saya. Itu sangat kodat. Itu makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, "Idza tabaqta marakatan fa'aksir ma'aha fata'aha jiranaka." Kalau engkau masak sayur, masak gulai, banyakkan kuahnya dan antarkan tetanggamu kuah itu. Itu kuahnya. Ibu yang dapat kuah jangan nyanyi dong. Kuah apa lah. Ini bapak kuah yang disambut Nabi. Bapak kuah. Dan satu orang ibunya berkecukupan nih. Ada orang balikan untuk anaknya saya 2 potong ibu, ini pun tak makan ikan. Dari ibu dulu ketika susah awak mau makan kuahnya, di sambahnya saja. Anak yang makan di lagian rumah. Awak sambah itu. Kan ibu dulu kalau sambah kurang kan anak bela makan sambah awak lado saya. Ayam 2 potong ya, mungkin kadang 2 potong cuma aku dah. Tanya ada anak, ama ada makan ayam pula kurang ada dong. Ada dong. Awak pun lagi lah, daging tinggal tulang tu dimakan di rumah. Pakai cara dia ada cuma ayam tulang lagi. Awak tu dulu ya. Yang itu yang miskin tahu yang mana saya tahu cuma macam itu dari tahu itu dulu rumah. Ya kan? Jadi ini pun ada tahu ya. Nah, 2 potong saja punya daging yang kuah, ada punya ikan yang kuah. Itu anak saya. Sudah mungkin ikan yang ada di ibu tetangga lah. Aku ngantar ibu. Tapi kuah itu bukan kuahnya yang mencari kuingit ibu. Nya perintah Nabi itu kita tahabu. Kalau engkau memberi hadiah kepada orang itu tanda engkau mencintai dia. Nya para gil itu kalau cinta. Para gil pemberian tanda cinta. Ibu ku aco dia hadiah dia apa tanda aku cinta ibu sayang. Tapi kalau setahun minta beli timbang disuka ya sayang. Salah gini, ibu punya tetangga nyampai ke Bukit Tinggi, nyobain ibu keripik 10.000. Keripik kan murah 10.000. Bayaran ada keripik 10.000 dan meragul. Ibu aku patah dari bukit, kau de, agak cipu alhamdulillah, takana aja mau ibu, dah beda? Ya. Sayangnya ibu jadi, dah keripiknya lah. Sama je kuah tadi yang ibu jadi tak kuahnya ibu, ini ibu, tapi ibu yang adonya. Aja ibu lecehkan pemberinya itu. Makanya kata Nabi, kalau tetanggamu beri sesuatu, fakafiu, balas pemberiannya. Ibu betul loh kalau daging kuah tetangga, balik, itu kuah loh balik, dapat kuah. Karena nanti ibu kadang-kadang masalah tetangga itu cuma ego begini ibu. Oh, tu hari lagi makan dan ramping dia ke rumah, kan dia ampingnya kosong sebenarnya. Ibu isi dia tu, oh cari yang mau pakai, mau kantor. Kalau isi kan dua mencintai lah, itu ibu. Nya berbagi hadiah kau yang mencintai. Ibu kalau cuci hadiah ada apa? Pasti ibu sayang dapatkan. Apa ibu asal cuci semata dapat hadiah dari suami. Suami itu kuah sebaik-baik laki-laki. Tapi kau sepilih ibu tak kaget dong kami. Kau jual hadiah, kau berani itu kau jual hadiah, namanya hadiah. Hadiah itu dari kata hidayah. Hidayah itu melunakkan hati orang. Kalau dapat hidayah lunak hati ibu. Makanya hadiah disebut hadiah supaya lunak orang lewat. Lunak hati orang itu hadiah ibu. Ibu kalau ada tetangga ibu tidak ada sapu-sapu ibu lah. Tiup disapu cuma dengan panjang saja. Ibu calonnya tak pas itu. Anda menova cie. Lagi lunak tuh. Kalau hadiah aku membuat cinta. Hadiah aku cinta itu. Itu makanya waktu di sana aku para luyu biasa sekali-sekali waktu acara bagi hadiah.
masing-masing bawa hadiah. Hadiah kok tidak mewah dong, mungkin kaos kaki, ya kan, mungkin sapu tangan. Tapi ketika bapak begitu tukar-tukar hadiah, ada rasa sayang muncul tuh. Itu jadi ibu tetangga lagi kuah, yang kuah itu jadi sayang. Itu bukti orang tetangga sayang, saling menyayang, saling memberi. Itu kok kuah tadi itu kuah. Jadi pahami makna harfiah kuah tuh. Ya jadi sih, ya. Kita bikin kuah sih tadi. Kalau dah ada, makanya dulu ibu, awak rumah tetangga ke kuah, dah ada di kampung di kampung rumah orang tak pagar. Rumah orang berapi saja. Pak kalau tak pagarnya kadang-kadang mereka api bawah, api lado, api garam sedang masak dapur. Itu bagian ke sebelah tu mah. Oh, lagi bawah, lain, tapi tak kembali. Sudah nak ketik. Tak mencari pasar itu mencari tetangga tu. Itu yang seperti ahli waris. Akhirnya dah mati tetangganya, dah busuk tetangga kau dan salah kita tahu. Pak kalau rumah bapak tinggi kedua. Ibu pemaga tinggi, pemaga rumah tinggi itu tanda ibu ingin sendiri. Iyalah. Itu waktu pagar tinggi rumah ibu, betul ibu ingin berkawan dengan lo. Ibu kalau pagarnya tinggi mana? Untuk menghadang binatang. Kalau ibu lalu tinggi pagar, bagi lo listrik bagaimana? Itu tanda ibu ada tinggi dari tangga. Pada tangga itu ahli waris, bahkan ada yang pada ada kejadian kepada itu yang anak ibu bapak-bapak yang mengurung anaknya kan beberapa orang. Kadang-kadang aku menangis kelaparan. Tak ada yang mal peduli dong. Anakku dari antuknya lagi. Itu makanya kata Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Man yasbak, siapa yang perutnya kenyang, wajaruhu jami'un ala jambih, tetangganya berbaring dalam keadaan lapar. Tidak beriman. Tidak beriman kata Nabi, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidak tahu dia sedang kelaparan. Banyak kejadian begitu sekarang ini. Ya, makanya begini, kalau ada anak tetangga menangis dah sampai jam sabade, kemudian dari mana lantuk nangis dah, ibu datang ke rumahnya. Boleh jadi tak ada makan di rumah itu. Asalnya, bapak menangis. Boleh jadi anaknya sakit dan rumpik, bapak dan rumpik dia pinjam baju putih. Betul tetangga ke kuat. Tak pasti makan siapa saja. Itu makanya tetangga dihubungkan dengan kepada. Ya, makanya ada satu kaidah itu ya. Kata Nabi, itu ada 3 sumber kebahagiaan seseorang. Ya, min sa'adatil mar'i. 3 kebahagiaan seseorang. Itu 3. Ya, salah sun min sa'adatil mar'i. 3 sebab orang bahagia. Di antara yang 3 itu kata Nabi, al-jarus salih. Kalau dia dapat tetangga orang saleh. Jadi kebahagiaan ibu itu bukan tinggal di komplek, di komplek ini, bukan di green garden dah, bukan di rumah midar dah. Ibu akan bahagia kalau dapat tetangga saleh. Itu maka ada kaidah dalam agama ini al-jar qabla dar. Engkau kalau bangun rumah, beli rumah, lihat tetanggamu dulu. Ada salah satu jamaah saya, dia dulu mau beli rumah. Memang dia cari tahu tetangganya siapa. Dapat tak tetangganya ini kan tak ya kasusnya. Tetangganya ini polisi. Masa dia dapat tetangga polisi? Dan dicek pula polisi ini latar belakangnya bagaimana, pergaulannya segala macam. Pokoknya polisi senang dia. Apa yang terjadi setelah rumah di sana, tinggal di sana? Ternyata tetangga tadi hobi karaoke. Sampai tengah malam lagi, malam minggu ibu sampai jam 2 nyampe karaoke itu. Nobok speaker kadang buka apa itu teras. Karena kalau di komplek rumah kan kadang-kadang citin dia berdua. Sampai tengah malam itu. Kalau dikecek, kayaknya ibu disetor keluar. Ada beda tetangga begini. Ada tetangga yang begitu ternyata itu buruk. Tapi ada jamaah aku cerita itu kejadiannya di Medan. Jadi orang itu bertetangga, dia memang coba tuh sana kandung, semua, ya pasangan suami istri. Anaknya masing-masing ampe anaknya satu kadang itu. Nomor 1 sama kadang, buku sama kadang, 3 sama kadang. Coba rencana itu. Nah,
ya sederhana. Kadarullah apa yang hidupnya agak sederhana atau yang agak miskin kok mati dulu. Apa yang sama laku yang kayu kok mati keluarga apa kok anak tuh perhatian makin hari makin tak terus. Kenapa dia tak boleh? Belum ketika apa dia tu bibit pun tak ya aku ada agak tak terus benar. Apalagi apa mati sudah mencari dah lah payah itu. Mengecek lah apa profesi mana ni. Bu kali tanah tetangga apa saja apa meninggal terus wak saya anak itu awak kabel awak makin rumah boleh pakai ciri konde pak anak awak ampe nak terurus ya pun jadi kapak tambah lu ampe dia tak tahu apa ampe seminggu langsung lah ada tambah ustaz dengan akhirnya menikah lah apa dari ini ya ini cius ya tinggal rumah dari 2 istri 8 anak kodok lah bapak ya. Itu tetangga baik tetangga saleh kadang lampu tu baik jadilah tetangga yang saleh kan di masalah laki-laki itu banyak yang jatuh dorong-dorong lah Pak kami kata anak sama kami tapi mengejen ke ibu kami tidak berani saya nampak kami jatuh-jatuh Pak mengejen kali ibu kena dorong Pak dorong ibu kan jatuh menangis gede-gede apa selamat entah aku cipu ke cipu tak kami dah itu tadi kalau tetangga saleh kan maka kata Nabi begitu kalau dapat tetangga saleh bahagia ya. Itu contohnya akal ibu tak sampai ke level itu dia kok itu juga taruh dosa tapi minimal ibu kan menyakiti tetangga tadi minimal berbuat baik dengan tetangga tadi cukup lah itu kalau tak sampai ke level ibu tadi tapi kalau sampai ke level ibu tadi alhamdulillah soka ibu apa kata Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah saya dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga ambil ayat ini buat rumah tambah lagi ibunya coy kadang-kadang kalau ini kadang kalau cuman aku mengecek pokok dia orang rumah aku dah ada rekamannya ada rekamannya ada rekamannya Ustaz kalau aku kecek rumah Pak Ibu ni bagian tapi ibu kan itu ibu ada yang jangan karena ibu kan yang masuk tawarannya kalau tadi tu tadi mau ibu tuan ini masuk tak ada apa-apa kalau ibu tak akan mampu seperti itu jangan menyakiti jadi makanya kata Nabi kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir jangan sakiti tetangga nah tetangga ini yang namanya al-jar itu tidak selalu yang dekat rumah kita itu iya tetangga dekat rumah namanya ada juga tetangga itu yang misalnya tempat tunggu dekat kita tetangga itu pada tetangga ini itu kalau tunggu orang dari awal aja mengecek orang sabana itu bau loh sakit itu menyakiti tetangga ibu duduk berdua yang cie dia ajak motor ibu asyik sama motor yang berdua itu yang cie jadi kami coba ibu artinya itu menyakiti tetangga pun tak hanya kaki rumah itu makanya ibu kalau duduk bisa gini ibu duduk sama-sama ibu kalau motor satunya tapi dua motor cik tinggal dia otak ibu cari itu yang tema utamakan satunya ibu punya suami beliau datang motor suami Nanti dokter suami tolong. Tengok ini tolong. Ibu penyakit ini namanya. Kalau kawan punya suami, yang lain cari yang bisa punya satu. Ya kan? Dia sakit ibu buat ini bagaimana? Besok dah mulu ibu dia.
Ibu punya cucu, ibu punya anak, dia punya anak. Ibu mau tanah, mau cucu, ibu tidak. Dia lain kalian. Itu maksud. Tidak boleh, itu pun tidak boleh. Apalagi yang menyakiti kita aja lagi dengan darah semua. Ya, atau makanya ibu kalau mereka perkumpulan, misalnya kan, ibu agak-agak. Kalau ibu misalnya ada kawan-kawan itu orang-orang sederhana, ya. Jadi ibu pakai mewah mana baju ibu. Itu ibu akhirnya datang tuh nampak warna apa ya, posisi waktu itu. Ibu kalau ada apa acara, ibu kan bisa mengikut ekonomi orang yang baik. Aja ibu mengorangkan tampilannya. Ibu bawa kalau orang tas-tas 100.000, 2.000, ibu itu mau tas. Ya yang berani itu ibu atau akan dengan kota Surabaya. Tidak apa itu. Ibu akhirnya nilai mas. Itu tetangga itu tidak ada tempat tinggal. Yang duduk dekat kita di tetangga kita. Itu makanya Nabi suruh siapa yang makan bawang man akala basalan aw sauman falyaqtazil masjidana wal yaqut fi baitihi. Kalau kau makan bawang merah, makan bawang putih, jangan datang ke masjid kami ya, di rumah sajalah. Pak itu supaya anak ibu tidak menggaduh orang. Itu makanya ibu kalau pergi ke masjid Pak, ibu mau ambui. Lo dah subuh kok kadang ibu kok. Padahal makan durian. Baik. Pagi ini dah gosok. Supaya ngamuk-ngamukin gitu kan. Aduh. Mulai takdir deh, Bu. Wah. Baca ayat baca sama aja. Masalah bedo. Sampai sudah sujud itu loh. Subhanallah. Ibu menyesudah mau ibu rumah. Aku kata Nabi, yang makan bawang, yang makan itu jangan dimasukin dulu. Enggak dulu lagi awak nggak mau tuh. Itu maka ibu baik masih tolong itu mau. Asal dia kan pamen pada masuk kilo. Tak tahu mau dia bisa jadi amu awak tuh kan dia amu awak. Tak tahu mau lah amu awak tuh ada bau itu. Iguan kapak, apa? Tadi apa tuh? Kalau begitu, termasuk ibu di pengajian kok. Di pengajian itu gua kerami ini gua. Jadi ibu unggu, yang unggu kok beda unggu kok. Aku unggu berduis kok, unggu proletar kok. Tak boleh tu. Ibu hati lain, dia kata apa itu? Makanya dihubungkan dengan ibadah tadi itu dan larangan syirik. Sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang tidak sensitif dengan keadaan di sekitar. Saya paling menjengkel kalau orang merokok di kendaraan. Di kendaraan merokok. Tidak peduli. Orang mau pergi dong itu harus protes. Tapi tidak peduli di protes orang. Kadang di ruangan nasi rokok kan sombong namanya. Ya, sombong itu menganggap orang sepede namanya. Menganggap orang tu dapat ragu sih. Sekarang di bawa motor bagi ibunya merokok, mereka api rokok, sama apa kau mantu api. Sapu ibu yang kau itu. Itu yang tidak paham dengan aturan bertetangga. Tetangga itu hanya tempat tinggal. Atau makanya ibu itulah saya sarankan ibu boleh jadi ada ibu yang mungkin kena penyakit bukan karena makanan, mungkin amuk ibu agak tinggi bawahnya. Dia bisa jadi ibu pakai masker supaya besok tetangga ibu tidak mual Iya ibu, kadang orang kayak itu penyakit di organ dalam itu banyak. Ibu bawa namuk itu bukan di makanan, dia memang penyakit. Ibu udah 40 tahun juga namuk, pakai masker. Pakai masker supaya orang sahabat tahan namuknya ibu. Dia mandi, dia sadar ibunya ibu. Dia kok pindah kok tampak mana? Ibu yang harus paham supaya penyakit tetangga. Itulah.
Itu makanya kata Nabi, kata Allah di surah Al-A'raf 31, kalau engkau ke masjid pakai pakaian yang indah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bagus pakai yang indah disuruh pakai ke masjid. Kalau tidak aku boleh paham. Ibu pakai pakaian bau kaki apa itu? Ambo maknanya ibu, aku kalau pakai ceramah ibu tampak aku pakai jas tadi kan? Aku udah menggayari jas itu. Ini bukan menggayari. Ambo kalau pakai ceramah ibu ampit lampi baju ambo itu. Boxer, baju kaos pak. Aku kuat, mati aku ya. Bako betul, aku pakai ini lagi kini ibu kuat. Aku hasil agak kurang masuk dengan kali ibu banyak. Kalau banyak keringnya ambo boxer malah lu. Nyerap di boxer lu. Tembus padua. Begitu kaos. Tembus lain, ada baju kaki. Tembus lah, kau tak apa. Ibu aku kalau sembahyang beko tidak mengganggu. Kalau laki-laki lu pakai ketiak. Aku kalau pakai boxer langsung pakai baki basah kaki aku. Beko aku sujud supaya kecil orang sabalah bantu saya gagal. Yo, dia pun bisa jadi cikgu. Ya. Emang Ustaz gagal. Supaya tidak mengganggu orang sabalah. Kita pakai namanya. Itu aku ibu tahu lah ya bau di mulut surah aku. Aku kalau ada yang bau tingkat bau dalam agak lagi, bangun badan itu sama deh. Ayo antisipasi lah. Pakailah baju yang enggak berlapis, baik kamu saji. Ya itu atau baju itu yang banang-banang yang bisa menyerap aroma lah. Ibu tahu lah itu fashion apa rumah. Tapi jangan mengganggu laki awak. Tak boleh. Ya tak? Jadi itu kenapa tetangga itu menjadi persoalan yang paling berat nanti di akhir. Sudah lewat jam 11 Ibu. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana seandainya kita bertetangga dengan kafir, dengan orang kafir? Di komplek kami seperti itu, dan sudah diperingatkan beberapa kali, tapi cuma dijarah langsungnya dengan Ustaz. Dia tidak indahkan. Nah, yang akan saya tanyakan di sini, apakah kita yang akan menanggung dosanya? Kan di tempat kita itu ada RT, Ustaz. Nah, bagaimana itu cara mengantisipasi ini, Ustaz? Ya Nabi pada tetangga dengan orang Yahudi. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Dan tetangga Nabi itu orang Yahudi salah satu. Dan Nabi pernah meminjam ke orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi Nabi. Jadi agama tidak menjadi alasan kita tidak berbuat baik dengan tetangga. Selama dia baik, tidak mengganggu, kita berbuat baik. Kalau soal ibadahnya, kelakuannya apa, itu urusannya. Tapi kita tetap tidak boleh mengganggu tetangga kita. Saya Bapak Ibu di tempat tinggal saya, ada tetangga saya tuh non-muslim. Ya, non-muslim. Musala kebetulan dekat sekali dengan rumah dia. Saya sampaikan ke pengurus, itu yang tinggal di masjid musala itu, kalau murattal dibunyikan subuh 1/4 jam sebelum azan saja. Tidak boleh sangat lima sampai kurang lalu. Ya dia tidak ada urusan dengan agama kita. Tapi mengganggu hidup dia. Karena murattal itu kan tidak wajib. Azan yang memang disuruh. Kalau datang harus sholat azan. Saya tidak membolehkan begitu. Setengah jam menjelang azan dibunyikan murattal tidak boleh. Karena tetangga kita non-muslim. Ya bahkan saya sering katakan itu sebenarnya membunyikan murattal itu juga tidak boleh. Walaupun muslim semua tidak boleh jauh-jauh. Kan orang masih lalu. Kalau azan ya. Maka 1/4 jam itu cukup, lalu dia bersiap-siap. Mungkin kalau wudhu, mengaji, bagai para pendek untuk ini. Tapi kalau dia misalnya nyoma dia wajib, bisa jadi bahkan Itu kan musik, Ustaz. musik, Ya. mengganggu tetangga. Ya. Itu kan orang kan bisa. Ada kesepakatan warga dibikin. Makanya ada RW, RT dipanggil semua warga. Dibikin kesepakatan bersama aturan-aturan warga di komplek itu konsensus semua itu. Nah, warga komplek ini bersepakat satu, tidak ada yang boleh memelihara wawau. Kan? Kalau ada yang melanggar, ya saksi. Tidak boleh bermusik-musik sampai tengah malam. Bikin, ya begitulah aturan di komplek. Tidak perlu dibentuk dulu perda ini. Kesepakatan.
Maka Nabi ketika datang ke Madinah dibikin kesepakatan dengan penduduk Madinah seluruhnya, namanya Piagam Madinah. Baik yang Ansar, yang Muhajirin, yang Yahudi, semua ada kesepakatan bersama untuk menjaga kondusifnya kota Madinah. Itu penting dalam komplek ini. Kalau di komplek kok pendatang sadonya, awak tibu saja, tidak kenal latar belakang salah ngobrol di beberapa tetangga. Aku di tangga aku orang Solo kecil, orang tinggi. Di belakang aku orang pada pajak, di muka tu amal. Ya, tapi awak kan tiba-tiba saya mencogok situ. Ini orang tiba-tiba mencogok situ. Itu tidak mudah menyatukan orang tiba-tiba seperti itu. Apa perlu kebersamaan dengan kesepahaman tadi itu. Bikin itu. Walaupun non-Muslim, biasanya kalau dia minoritas dia pasti ikut. Kalau nyaman dia orang, yang karena ada aturan tadi, bikin aturan. Awak dia menerbanji yang lain. Sepakat? Ya kalau dia non-Muslim kan dia biasa aja menerbanji. Maka tetangga apa tuh anjing orang rumah lalu. Dan di rumah lalu gitu. Ini bagi dia ada masalah. Tapi dia akan mengganggu tetangga kalau anaknya sakit banyak mengganggu anjing. Itu aku pakai jadi kalau dia menerbanji di komplek kalau memang tidak dilarang, AKP mencium memandang supaya mengganggu orang. Masalahnya beko itu yang bersabui tadi. Awak kalau Joko sana kalau ditegur jadi musuh. Maka yang menegur jangan orang per orang, tapi sistem yang menegur. Maka setiap komplek bikin kesepahaman itu. Ya, Pak RW kumpul seluruh kepala keluarga. Musyawarah kita ada kesepakatan. Aman. Memang begitu, tapi ada yang tangga yang makan tidak sekali. Ujian namanya. Ada yang tetangga dia tidak mengaku dan merati itu. Itu ujian namanya. Itu bapak tadi manusia yang bahagia kalau dapat tetangga suami. Itu ibu tadi ibu. Tetangga suami itu bahagia ini ibu, mendapat tetangga suami. Pasti bahagia. Itu makanya kalau teman cari tetangga itu cari tetangga. Kalau kamu di rumah cari tetangga tidak rancang rumah cari ibu. Tetangga. Cari tetangganya orang Saudi, alhamdulillah, walaupun mahal bahagia itu. Tapi kita terosong, siapa cara boleh? Enak ya, silakan ya. Yang pasang susu ini perempuan ini. Supaya apa dia pasang susu? Supaya glowing. Glowing pakai skincare malah. Kalau supaya glowing, maka dokter kita biayai sendiri. Pemikat lah, pemikat. Oh jadi si perempuan ini pakai susu supaya suaminya kok jatuh cinta artinya. Ya yang pertama perempuan itu di nomor sana pakai susu sirik. Ya tidak sebenarnya buat tidak doge tambah cantik, tidak doge. Dia pakai susu tanpa ancam, tidak doge. Iya, karena perempuan itu yang pandai merayu. Tidak ada dirancang. Ibu pakai susu dan terancangin. Mungkin dasar laki-laki tadi itu. Tapi kalau dia punya
pasang susu untuk begitu keyakinannya, ya syirik kan? Perempuan dengan cara syirik juga, dukun juga, ya sama aja, sama-sama kayak rabun. Supaya suaminya itu tidak jatuh cinta ke perempuan tadi, servis dengan maksimal. Kami ini ada nampak yang lain ibu kalau servisnya maksimal. Kami itu aku nampak yang lain itu ada ikut, aduh, baju ganti yang cantik di hari, bau bawang yang hari. Ya, ibu cuma ibu kan di rumah ibu pakai baju raja, pakai wangi-wangi, cat langsung ibu kalau bisa di hari yang bikin buka warnanya. Pulang apa tu langsung disambut, digosok-gosok dengan suam. Dan kenapa dengan lain? Servis banyak. Ikut kadang ibu kan, kadang saya katakan laki-laki ibu kalau nyo nampak yang lain ibu, jadi nyo salah ibu yang kurang maksimal punya. Ya, lo cie-cie, memang dipikir laki-laki itu. Tapi kami Nabi Muhammad itu dengan Khadijah ibu. 25 tahun beda umur, wali tahun beda umur ibu. Nabi menikah dengan beliau umur 25, Khadijah 42. Sampai mati Khadijah dan pernah Nabi menambah istri itu. Kenapa? Pelayanan. Pelayanan itu nomor 1. Kami kalau soal wajah bantu, enggak, kami tidak pasrah ibu. Kami tidak cukup deh, kado kesalahan kali waktu. Jadi persoalan itu bantu. Iya, enggak ada ibu dah dulu mereka itu tapi suami ibu kadang diulang tak ada loh. Kalau pun ibu dah kali ini kami dah pasrah, nak pun serah. Tapi pelayanan jadi ibu salahkan perempuan tu, perempuan kata tak. Ibu yang nak merawat suami ibu. Rawat banyak pelayanannya tu. Kami itu ibu agak maksimal itu pelayanan ibu. Itu kami pun tak bisa mengarang itu. Ibu pulang kami ibu main HP. Sudah pulang kami tak pernah HP ibu tu. Sabun di situ. Tak mandi pak, tak makan. Kami pun tanya situ lah. Kau nak kami baru pulang loh mana? Itu bertanya di rumahmu. Masa kau pulang dulu? Iya kan salahkan perempuan tu. Ya memang kadang-kadang kita ini selalu menyalahkan orang lain, tapi ibu tak pernah introspeksi diri ibu. Ya, tidak ada masalah wajah, kan jatuh cinta, kurang kalau ibu dah lancar, jahat, ada laki-laki cie-cie, tapi persoalannya ibu tak lacur kami. Kami itu kalau lacur, tapi kami jadi loh, yang bisa perhatian ya. Nah jadi ibu, tapi jalan itu salah tetap. Salah, ya, yang pakai susu salah, yang kembali dengan cara itu salah, tetap salah. Nah, tapi yang paling menentukan itu sebenarnya itu adalah bagaimana komunikasi. Komunikasi. Ya. Ya. Kan banyak tanaman yang bisa diambil orang seperti paru, mani dan seterusnya. Nah, kalau dibiarkan terus, tentu orang itu akan menikmati dirinya. Nah, kemudian yang kita punya apa tadi, ingin menjaga alat kita tadi. Nah, ingin menjaga itu kita carilah namanya apa tujuan, sehingga orang yang masuk ke sana itu tidak bisa jalan bebas. Ya itu sih. Ibu kalau menanam tanaman, buah padu, daun salam, ibu kalau yang dikurang ini sedekah ibu kan. Kata Nabi kalau ada orang menanam pohon, buahnya itu kalau dimakan orang pasti sedekah ya. Kalau dapat buah pohon itu daunnya dimakan bulan sedekah. Bulan itu makhluk kan. Makan boleh tak buang daun, hanya makan daun tanaman itu boleh kan? Rakah itu. Ya. Makanya ibu tak usah ada pagar-pagar. Kalau misalnya ibu menanam jambu, lentiah, siu, urang, merah, dimakan kalung, makanlah. Makan pisang, makanlah.
Ano sebagai ibu ko rin, no? Asa bahwa yang kian ko yung tugas eh. Mulai mabuti baru nasoy ito. Yan ay makan usap sa kataluan lalawalin mo sa ka. Itu beracun yang lagi memanjang kan? Maksud saudara, apalagi ibu manjang itu dari yang itu campur karena anak cilok, kalau pun ciloknya anak, nah, kelakar namanya. Jadi suku-sukunya biasa. Itu lagi sore kalau aku juga sibuk biasa. Ambil lah nanti. Yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Jadi ada di komplek saya tuh seorang RT. Nah, kebetulan di komplek itu ada yang punya motor moge. Nah, keluarga melapor ke RT. Kemudian RT juga bilang ke orang yang punya. Tapi nggak ini ya nggak didengarin gitu. Ya itu banyak itu tetangga pakai moge, kan? Moge itu kan bunyi kalau apalagi kalau malam yang pulang ibu kita kado lalu pasti itu. Ibu-ibu kalau suami yang punya moge, tolong kecek ke suami ibu dah. Motor udah aku kalau udah pulang malam tolong iring cerita panggil. Suara moge itu mengganggu. Iya. Hanya kami ada gitu ya. Nah itu mengganggu orang tuh. Tolong kayaknya kalau anak bujang atau anak suami itu dari gerbang ini deh. Kalau pulang, kalau ada juga Pak hobi bunyi undang badang bukan. Bahagianya mendengar bunyi undang badang pun. UM speaker tapi cucu kita limonya sudah. Apa maksudnya? Sampai kaca. Tapi kalau komplek mengganggu orang tuh. Ibu yang punya anak bujang kalau sampai kenaan saya lapor kondang kok jangan ganti-ganti melapor racing. Lapor racing kalau ganti lapor racing kok lagi udah di luar ya, jadi dia dalam ya. Itu penting mengganggu. Jadi ini, pada ada kejadian itu. Jadi bercakap banyak dua keluarga itu. Suami sama suami bercakap, istri sama istri bercakap, anak sama anak bercakap banyak. Tetangga. Apapun hidup motor pakai oli samping yang masuk banyak. Masuk lagi, jom lagi. Tetangga aku dah lama ngantuk. Asuk ni namanya. Antuk sih. Suatu pagi tak tahan itu anaknya protes. Pak, banyak asuk tak Pak? Asuk ke rumah kami. Baunya kencang, langsung heboh. Baca kak banyak langsung dari tonton masa komplek. Itu yang bersama. Jadi tetangga itu dah lapor dah kan. Itu mandi mengecek, dia mandi ribui. Saya bawa kalau kecil langsung ribui. Ada orang juga kalau begitu. Makanya ibu kalau mau main auto, main Honda, dia ada suami atau anak, jangan lama-lama mana. Enggak 2-3 minit sih hidup faedah. Dan sampai setengah jam itu dia masih auto apa Honda yang masuk nanti itu bersama tidak begitu kita tetangga itu. Ya. Ustaz, yang saya tanyakan, yang RT tadi udah mengatakan, membilang ke dia. Tapi dia berubah. Apakah yang RT tadi itu berdosa dia? Tidak lah, dia aja yang bermasalah di akhirat nanti. Iya. Kan ada kata Nabi orang yang bangkrut di akhirat kan? Siapa yang bangkrut? Yang lidahnya menyakiti, yang tangannya menyakiti, yang harta orang dia pakai dia ambil, amal dia dikasih ke Tuhan. Ibu mana sampai lah besok? Apa yang punya moge itu bagi amal itu ngagen amalnya cukup sadut. Hari kan yang bayar yang menyakiti tetangga kan? Barakah hati amal itu pokoknya ibadah dari awal itu. Ibu kalau menyakiti tetangga ibu akan bayar dengan amal itu ke dia nanti. Itu luar biasa tetangga itu urusannya. Itu makanya sensitif, pakai perasaan, gitu. Nah, di terakhir ibu, 1 menit. Nah,
Ya, buah yang jatuh, yang hanyut itu subhat namanya. Subhat itu halal dan haramnya 50-50. Dimakan tak berdosa, tapi kalau dimakan halalnya pun tak pasti. Iya, ya itu boleh makan, makanlah. Cuman kehalalnya tak pasti. Sebaiknya dihindari saja. Yang paling aman itu ambil, cari pemiliknya lu. Kalau tahu pemiliknya kau manggai kau, kau mari sini, kau mari aja lah. Jadi dia pemiliknya. Jadi bukan ada jatuh makan sekarang, boleh. Dia tak harap. Ini nampak apa lagi dia pun ambil lah. Gimana tak halal? Pasti halal, pasti dong. Cari pemilik dulu. Itu makanya bapaknya yang sampai ceritanya tuh, dia duduk batang air, ambil apel, ngambil, makan. Pas sudah tak makan segini, aduh, kok pasti orang punya doang. Dia cari batang apel dulu, kosong lah ke gudang apel. Tanya pak, kok apel apa kau yo? Bapak, lagi jadi tak makan sendiri. Baca lupa kau bayi yang Quran ke siapa yang punya kebun tu. Apa karajo di sabun apa, urus sabun apa setahun dia ada gaji lah. Untuk membayar sendiri dari menjadi karajo, dah cukup situ aja balik. Sudah setahun karajo semua dah digaji, membayar sendiri itu. Menikah dengan kadinya, anak kadinya itu pakak, lumpuh, bisu. Setahun lah karajo dah gaji lah. Sedikit jadi apa? Itu menikah dengan anak pakak, untuk lumpuh, bisu. Kau tipu jawab, menyalak bapak gara-gara segini kok bapak yang bagus. Tapi masa tidak, bapak masih tidak biarlah kan. Biarlah, kerajo setahun, setahun kerajo hari nikah kan. Dinikahkan itu ada dimukul berusia. Kalau perempuan itu pilih dinikahkan tanpa pengetahuan dia. Nikah kan, dah selesai nikah, bawa ke kamar deh. Pasal soal istri yang lah. Baru berkaju rancang sama. Ternyata lumpuh selama pun tak panas kalau rumah. Berbuat maksiat, pakak dan panah menangan cerita dengan selesai, butuh dan panah mencari yang buru-buru, bisu dan panah cara yang buru-buru. Dapat lah istri yang sembrono. Itu lagi kan namanya Asyafi'i, imam besar yang saleh. Kenapa? Karena bapaknya takut ke makanan, ibunya menjaga diri kehormatannya. Inilah anak yang saleh seperti Imam Syafi'i. Begitu. Jadi makan itu berpengaruh ke keturunan yang sebab yang dimakan apa kok menjadi sperma. Kalau yang dimakan kok dah selesai subhat, kok sempat jadi sperma kok tertanam ke ibu anak subhat. Dah selesai barangnya disuruh. Kalau itu haram tu beda beda. Itu makanya apa perlu makan kok edo-edo kok jadi benih. Ya dah, itu ditanam itu makanya makan kok. Makanya bahwa dia agama kok diatur makan kok edo-edo. Kok makan kok pengaruh ke perilaku, ke perangai, ke ibadah. Itu makanya awak tak boleh makan singoi. Makan harimau. Kok tak boleh makan singoi? Dia pertama menangguh singoi ke payah. Itu, awak menangguh singoi, tak boleh. Yang kedua, kau tak boleh makan singoi. Singoi kau puas. Puas itu. Ibu kalau makan singoi, ibu puas itu. Palagi semua orang kita. Aku makhluk filosofi disuruh pakai jinak-jinak, kambing jinak, jawi jinak, kalau jinak, supaya jinak lah. Itu makanya ibu kalau ibu bayi suluk, tak boleh makan berdarah-darah tu. Kenapa? Karena makan yang berdarah itu mempengaruhi kepada ibadah awak. Itu makanya disuruh makan buah, makan sayur, supaya awak tidak yang meningkat gejolak syahwat tadi. Iya. Apa-apa itu gua cuma ibu lagi daging makanya cuma apa ngambung siapa supaya apa lunak lagi kita lu mau dapat orang ini di kampung pokoknya kalau kita taruh mau dapat gua taruh ya itu memang perlu kamu akhirnya lagi ngomong apalagi saya kecimo lawan itu aku dah boleh makan kalau makan kau pengaruh ke perangai aku
sebagai kawan tidak mau makan lele. Lele kok ada dulu. Cuma lele kok cuma puas lebih buat terus singo. Singo dah makan singo dulu. Singo dah pada makan singo dulu. Lele makan lele. Lele dah pilih cuma lah. Lagi lele kadang tu lele kecil tapi. Lele makan lele itu aku kawan-kawan tidak mau makan lele sebagian. Tapi parahnya lele kok tidak makan kawan. Ini kalau ibu suka makan kawan, lele makan itu. Kan ada lagu tu, teman makan teman. Pakai lele. Itu waktu pengaruh perhatian makan kawan ni. Nah, begitu dulu. Ibu ya. Ya silakan. Tak panas. Matanya panas. Oh, pada masak. Oh, supaya tak panen. Oh, supaya tak pada suami dulu di pada masak. Nanti baca surat Al-Insan 7, 8, ini sampai 12 sebenarnya ini. Al-Insan 7 sampai 12. Iya, ini amalnya nih. Kata Allah, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Di hari itu semua wajah masam. Wajah. Kena berdiri panas tadi, masam wajah orang. Wa waqahumullah syarra zalikal yawm. Ada orang yang dipelihara dari huru-hara panasnya pada masa. Ya, surah Al-Insan 7 sampai ayat 12. Nanti baca. Nah, apa amalnya supaya orang ini selamat dari panasnya padang mahsyar? Ya, supaya tidak merasakan panas itu berdiri nanti. Di ayat 7 dan 8-nya satu, yufuna bin nazar, mereka suka bernazar. Sebab kalau bernazar itu jadi wajib amal itu. Aku bernazar besok aku puasa Senin wajib ibu. Kalau ibu puasa Senin biasa ya, kalau saya ibu bernazar beda ibu. Berdosa. Itu makanya nazar menjadi spesial. Karena nazar kau menjadikan yang sulit jadi wajib. Kalau ada orang begitu, pertama aman tuh dari panasnya pada masa. Yang suka bernazar. Yang kedua, ayat 8, wayut ibu nafa'ah. Di dunia dulu suka memberi makanan. Yang suka mentraktir orang, aman. Yang suka bagi makan orang, aman. Ya, apa kau ini tidak perlu makan pun orang ke restoran tidak. Bali onde-onde, bali bakwan. Pagi. Ya. Waduh pengajian Ustaz mohon ada jam berapa. Kalau lagi makanan, itu makanan ibu. Tidak itu makanan. Yang bagi makan kau beda ibu. Ya, itu makanya kata Nabi tadi pelacur, bagi minum, anjing kemana. Tidak jadi dia masuk neraka. Jangan panas di pada masa. Agak nyok kalau Ayat bagi 38 makan itu. suka berpuasa. Jadi agak pemi bagi makan itu. Ya dah. Itu makanya sarankan kalau ada misalnya pengajian di tempat tinggal ibu, itu ibu yang ngaji minum Ustaz tu. Kalau Pak Guru sambung ambil jus Ustaz tu. Ibu kalau lain rajin ambil jus Ustaz tu, tunggu mati. Tidak payah kan selamat tu ibu. Tidak payah loh. Kalau banyak timun atau apa, kau ada lagi makanan, tak undang ke restoran, tak undang ke rumah, lagi makanan. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak pada tidur di malam hari kecuali sudah memberi makanan di hari itu pada 10 orang. Memang begitu caranya kata Allah. Itu Allah sebut begitu. Di Al-Insan 7 sampai 12. Ya, ada orang nanti wajahnya riang gembira di padang mahsyar, tidak merasakan panas padang mahsyar. Amalnya bernazar satu. Kalau tidak bernazar dia suka memberi makanan. Itu makanya ibu kan banyak tuh. Misalnya makanya ibu cari sekali seminggu ada amal-amal gitu untuk bagi makan, misalnya ke masjid atau ke anak yatim ke panti asuhan. Tak perlu ibu harus prosedur buku sebungku ini. Bagi makanan. Nah, itulah hebatnya bagi makan. Itu Allah sebut. Jadi baca saja itu. Ya di Al-Insan 7 sampai 12. Itu ayat. Kami takut hari yang wajah masam di hari itu kan. Tapi ada orang yang wajahnya riang gembira di hari itu kan. Dua amalnya. Walaupun di hadis lain disebutkan pula amal yang lain pada 7.
Oh ya, tapi Al-Quran itu semuanya sama. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti syafi'an di ashabihi. Al-Quran itu memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Tapi yang dijamin begini selamat ya ini. Itu jelas ayatnya, jelas amalnya. Kalau ingin selamat, perbanyaklah bernazar. Sering-seringlah kasih makanan ke orang. Nah gitu. Kan ibu ada misalnya pengajian subuh mubarakah di masjid itu. Nah ibu lontong sekali sebulan. Apa yang bayar? Apa yang bagikan lontong? Nah, dan sekali sebulan, sekali 2 bulan. Kalau ibu mau, kalau tidak mau lebih kali. Kan kata Nabi begitu, semua umat itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena ke surga itu mau. Ibu. Ya. 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 Oh ya, ini ada panti asuhan yang menyumbangkan non muslim. Boleh ada ambil bintinya dari karena yatim tuh, boleh. Minta doakan ya Allah berikan hidayah. Yang dilarang itu ibu mendoakan orang kafir mati. Dia kafir mati, dia Allahumma ighfir lahu. Tidak boleh. Semoga Allah mengampuninya, tidak boleh. Almarhum, apalagi? Di mana almarhumnya? Dia pasti masuk neraka. Kalau dia minta doakan dia dapat hidayah. Kalau segera hati berbuat baik. Jadi mau tolak ada pinti dari itu terima. Jadi mau tanya oleh halal dan pinti apa kan? Urusannya untuk dia berbuat baik. Begitu. Ini dah pindah 12 ibu begitu dulu. Kalau ibu beko. Nanti yang bulan depan aja ibu. Nanti kalau apa nanti saya tidak bisa mau dong. Insya Allah bulan depan itu simpan pertanyaannya. Nanti. Oke bahagia itu. Digoreng tadi. Ya yang pakai tema cinta itu yang digoreng lah itu beko rasanya. Kita itu ingin tahu yang pertama itu al-maskanul wasi'. Kalau dia dapat tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang nyaman itu bahagia ya kan? Yang kedua itu al-markab al-hani, kendaraan yang nyaman. Ibu naik Pajero, naik becak motor tentu tidak sama rasanya. Tapi nyaman dan nyaman itu bukan soal kendaraannya hati. Di hatimu kalau bahagia, yo becak pun bisa bahagia. Kalau ibu tak bahagia, dia ke Pajero pun mau begitu. Ya, ada saya lihat dulu. Ada suami istri, nyo naik becak motor ibu. Anaknya rampe, nyo bantang lapin di becak motor ibu. Anak tu bawa dari becak ibu. Anak ibu tu menyanda kapak pun dulu. Masalah kita apa di belakang tu bahagia tu ternyata yang murah dengan. Anak tu heboh kalau kata ibu tu mereka dia apa? Kenapa kau? Aduh orang tadi Pajero orang suami istri. Tak ada tahu. Sampai sekian jam dah foto. Bertanya apa? Makan. Itu saja ibu. Itu rasa saudaraku Pajero tu ibu. Ajar dia minta motor. Ada selalu kemewahan kendaraan, tapi kalau dapat rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, tetangga yang saleh, sempurna. Kira-kira begitu. Itu dong bapak saya. Jadi kurang mohon maaf subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.